Oke, apa kabar semuanya? Kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran fisika dan materi kali ini kita belajar tentang bunyi. Bunyi dan karakteristiknya. Pada materi sebelumnya kita belajar tentang gelombang. Gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Perhatikan gambar berikut. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya adalah tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Gambarnya seperti itu. Gelombang bunyi termasuk sebagai gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya dengan arah getarnya searah, dan dalam perambatannya dia membutuhkan medium. Ketika saya memainkan lagu tadi menggunakan gitar, terdengar bunyi. Nah, apakah yang menjadi syarat terdengarnya bunyi? Itu menjadi pertanyaan. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama adalah ada sumber bunyi. Sumber bunyi dalam hal ini adalah, contohnya adalah gitar tadi. Sedang begitu ada bunyi yang keluar atau mulut saya mengeluarkan suara. Nah, itu adalah sumber bunyinya. Dan yang kedua adalah medium atau perantara. Suara gitar atau suara saya bisa terdengar dengan telinga saya karena ada apa? Ada udara. Udara menghantarkan dengan cara tadi apa? Gelombang longitudinal tadi ya, longitudinal dari mulut saya ke telinga. Berarti ada medium, dalam ini adalah udara. Nah, ketika kita melihat film-film misalkan ya, ada film Avenger, ada Spider-Man sama Dr. Strange misalkan bercakap-cakap di luar angkasa. Menurutmu apakah itu realistis? Tentu tidak. Kenapa? Karena di luar angkasa tidak ada udara, sehingga film itu bisa dikatakan tidak benar. Karena di luar angkasa tidak ada medium untuk menghantarkan bunyi. Dan yang ketiga adalah ada pendengar. Dalam hal ini apa? Telinga kita atau alat-alat yang bisa menerima sinyal itu adalah pendengar. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ada sumber, yang kedua adalah medium atau perantara, dan yang ketiga adalah pendengar. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, dapatkah bunyi bisa dihantarkan melalui zat padat atau zat cair? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Di dalam materi bunyi, kita mengenal beberapa istilah-istilah bunyi. Yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Sebagai contoh adalah gitar tadi, saya menekan kunci C, jreng, begitu, itu nadanya memiliki frekuensi 264 Hz. Atau kunci E jreng, itu frekuensinya sekitar 330 Hz. Atau mungkin juga do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nadanya jelas, berarti frekuensinya jelas. Berarti nada adalah bunyi, frekuensinya teratur. Istilah yang kedua adalah desah. Kebalikan dengan nada. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contohnya adalah orang tepuk tangan, itu tidak ada nadanya. Orang ketawa, begitu, itu tidak ada nadanya. Kemudian apa? Bunyi yang falas-falas, itu nadanya juga kurang pas. Itu disebut sebagai desah. Istilah yang ketiga di dalam bunyi adalah warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama, namun terdengarnya berbeda. Sebagai contoh,
sama-sama menggunakan kunci C untuk gitar, kemudian kunci C untuk piano, kunci C untuk apa lagi alat musik yang lain, itu suaranya berbeda. Meskipun kunci sama, nadanya sama, tetapi dengarnya suaranya satu jreng, satu ting gitu. Itulah warna bunyi. Istilah yang keempat di dalam bunyi adalah dentum. Dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Sebagai contoh adalah suara bom. Wah, itu suaranya kencang dan mendadak. Itulah dentum. Jika kita mengamati kelelawar yang baru terbang dalam jumlah yang sangat banyak, kelelawar itu tidak saling bertabrakan. Pertanyaannya, mengapa tidak bertabrakan? Karena kelelawar mengeluarkan dan mendengarkan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Nah, bunyi dapat diklarifikasikan berdasarkan frekuensinya ada 3, yaitu bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. Itulah yang bisa didengar oleh manusia. Jadi yang di bawah 20 berarti tadi kita tidak bisa mendengar. Bahkan yang di atas juga tidak bisa mendengar. Dan yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Jadi suara atau bunyi ketika kita di dalam ruangan terkadang bisa memantul. Gitu ya. Di dalam pemantulan bunyi kita mengenal ada beberapa istilah. Yang pertama adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga biasanya yang terdengar jadinya kurang jelas. Contoh misalkan, I love you. Kalau di gaung munculnya adalah ayu, yang tengahnya itu hilang. Biasanya begitu. Jadi itulah gaung. Biasanya di dalam ruangan-ruangan yang tertutup, gitu ya, yang tidak terlalu lebar, itu muncul gaung. Yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya di ruangan-ruangan yang sangat jauh, begitu, misalkan di gua, di tebing-tebing begitu. Ketika tadi saya sama-sama yang mengatakan I love you, I love you, maka yang muncul juga I love you, I love you. Jadi bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Sifat selanjutnya di dalam gelombang bunyi adalah bunyi dapat dibelokkan atau mengalami difraksi. Perhatikan gambar berikut. Motor ketika melewati sebuah tikungan begitu, meskipun kita tidak bisa melihat motor ketika belok, tetapi ketika kita di sisi sebuah bukitnya yang mengalami tikungan, kita bisa mendengar suara dari motor itu. Nah, meskipun kita tidak bisa melihat motornya, tapi kita bisa mendengar, berarti dikatakan bunyi bisa dibelokkan. Itulah difraksi pada gelombang bunyi. Sifat selanjutnya dari gelombang bunyi adalah gelombang bunyi bisa mengalami interferensi. Bisa dilihat gambar dua buah speaker yang ada di samping ini. Ketika dua buah speaker itu ditaruh di dalam ruangan tertentu, pasti akan ditaruh di posisi tertentu. Ketika mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sama tentunya, karena dari dua alat yang sama begitu, frekuensinya sama, amplitudenya sama, di satu titik nanti kita akan mendengar bunyinya itu menjadi semakin
keras. Tetapi di titik tertentu kita ketika berpindah di satu titik, ada kalanya bunyi justru semakin lemah. Jadi ada kuat dan ada lemah. Ketika ada dua buah gelombang bunyi itu bersatu, itulah yang disebut dengan interferensi bunyi. Silahkan coba amati video di samping berikut. Jembatan bisa ambrol. Itu bukan karena gempa bumi, tetapi karena ada angin yang sepoi-sepoi mengenai jembatan itu. Kenapa dia bisa bergoyang sampai seperti itu, bahkan sampai dengan ambrol? Itu adalah namanya tragedi Takuma. Karena frekuensi dari jembatan sama dengan frekuensinya si angin, sehingga meskipun jembatan tadi itu tidak bergetar karena frekuensi angin sama mengenai dia ikut bergetar sesaat berbarengan dengan frekuensinya si angin. Itulah adalah resonansi. Disebut di dalam fisika menyebutnya adalah resonansi. Yaitu apa? Ikut bergetarnya benda lain di sekitarnya karena memiliki frekuensi yang sama. Nanti bisa Anda coba dengan cara apa? Ada dua buah garpu tala yang didekatkan misalnya begitu. Kemudian satu dipukul, nanti yang sebelah itu pasti akan ikut bergetar jika frekuensinya sama. Demikian tadi kita belajar tentang bunyi dan juga karakteristik bunyi dan syarat-syarat terdengarnya bunyi. Semoga kalian semua mengerti materi ini. Nanti di part 2 kita akan belajar bagaimana menghitung bunyi dengan perumusannya. Terima kasih. Salam fisika.